Shalom, selamat pagi. Puji Tuhan, kita bisa bertemu kembali di hari kelima ini di dalam pekan doa, dan semoga kita masih semangat ya untuk mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Rest over us, berhenti ya, atau beristirahat. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, saat kita menjalani hidup ini, kita sering sekali terjebak di dalam rutinitas yang padat dan tekanan yang tak ada habisnya. Hidup dalam dunia yang terus bergerak cepat membuat kita merasa terjebak di dalam siklus tanpa akhir. Aktivitas sehari-hari seperti pekerjaan, yang sudah berkeluarga dan memiliki anak-anak, kita harus mengurus anak-anak kita, kegiatan anak-anak, ada acara komunitas, ada acara gereja atau acara keagamaan yang lain, dan berbagai komitmen-komitmen setiap hari. Semuanya ini membuat kita merasa seolah-olah tidak memiliki waktu untuk bernafas, apalagi untuk beristirahat. Namun Tuhan mengundang kita untuk menemukan ritmenya dan memberi kita keberanian untuk berhenti sejenak, merenung dan mengisi ulang jiwa kita. Dan hari ini kita akan mempelajari atau hari ini kita akan mendengarkan atau menjelajahi apa artinya beristirahat di dalam konteks iman kita. Kita akan memahami bagaimana ritme Tuhan dan bagaimana keberanian untuk berhenti dapat menjadi sumber kekuatan dan penyegaran di dalam kehidupan kita. Tuhan menciptakan segala sesuatu dengan ritme yang indah. Di dalam Keluaran 20 ayat 8-11, kita diperintahkan untuk mengingat dan menguduskan hari Sabat. Ini bukan hanya sekedar perintah, tetapi sebuah pengingat bahwa dalam ritme Tuhan ada waktu untuk bekerja dan ada waktu juga untuk beristirahat. Kita bisa baca ayat ini di rumah, Keluaran 20 ayat 8-11. Lalu ada juga dalam Ibrani 4 ayat 9-11. Jadi masih tersedia suatu hari perhentian, hari ketujuh bagi umat Allah. Sebab barang siapa telah masuk ke tempat perhentiannya, ia sendiri telah berhenti dari segala pekerjaannya. Sama seperti Allah berhenti dari pekerjaannya. Karena itu, baiklah kita berusaha untuk masuk ke dalam perhentian itu, supaya jangan seorang pun jatuh karena mengikuti contoh ketidaktaatan itu juga. Ibrani pasal 4 ayat 9-11. Ayat ini mengajak kita untuk berusaha masuk ke dalam perhentian Tuhan. Dan ayat ini menunjukkan betapa pentingnya memiliki momen untuk berhenti dan merenung. Di dalam penciptaan, kita melihat ritme Allah yang telah Allah tetapkan. Hari berganti malam, musim berganti musim. Setiap siklus alami menunjukkan kepada kita bahwa ada waktu untuk bertindak dan ada waktu pula untuk beristirahat. Ketika Tuhan menciptakan dunia, Tuhan menghabiskan 6 hari untuk bekerja. Dan pada hari ketujuh, Tuhan berhenti. Ini bukan karena Tuhan kelelahan, tetapi sebagai teladan bagi kita. Dengan memberi diri kita izin untuk berhenti, kita akhirnya bisa mengikuti contoh Tuhan. Ellen White dalam bukunya The Ministry of Healing dituliskan, dalam beristirahat Sabat, kita merasakan kehadiran Allah. Dalam ketenangan, kita menemukan kesempatan untuk mendengarkan suara Tuhan dengan lebih jelas. Ritme Tuhan adalah pengingat bahwa kita tidak perlu terburu-buru.
kita dapat mempercayakan hidup kita kepadanya. Dan saat kita belajar untuk mengikuti ritme ini, kita akan merasakan dampak positif pada kesehatan mental dan spiritual kita. Ketika kita memperhatikan kehidupan sehari-hari, kita dapat melihat bahwa Tuhan telah merancang ritme yang seimbang. Misalnya, kita diberi malam untuk beristirahat dan siang untuk bekerja. Ini adalah pengingat bahwa istirahat bukanlah sebuah pilihan, tetapi kebutuhan. Dan di dalam dunia modern yang cenderung menuntut produktivitas tanpa henti, kita harus ingat bahwa Tuhan menyediakan waktu untuk berhenti agar kita dapat memulihkan diri kita dan merenungkan kehidupan kita. Beristirahat bukanlah tujuan utama kita. Sebaliknya, kita beristirahat agar bisa bekerja kembali dengan lebih baik. Jadi ada ritme yang indah antara bekerja dan beristirahat. Antara mengisi diri kita, agar kita juga bisa mencurahkan kembali apa yang kita miliki. Setiap hari kita bangun dengan energi mental, emosional, dan fisik yang sangat terbatas. Ketika kita telah mencurahkan semua energi ini, ada saatnya untuk kita beristirahat. Jika kita terus-menerus bekerja tanpa henti, kita akan kehabisan tenaga. Dan saat kita kosong, tidak banyak hal yang bisa kita lakukan untuk melayani dan menjalani hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Namun, dengan beristirahat, kita memberi kesempatan kepada diri kita untuk memulihkan kekuatan sehingga kita dapat kembali bekerja dengan semangat yang baru dan efektif. Bagi sebagian dari kita, datang kepada Yesus adalah untuk pertama kalinya. Tapi bagi orang lain, ini adalah kedatangan yang kedua kali atau kedatangan yang sudah berkali-kali. Entah untuk sesaat atau seumur hidup kita datang kepada Tuhan, setiap waktu yang dihabiskan di hadirat Tuhan, kita itu selalu diundang untuk beristirahat. Setiap waktu kita masuk ke hadirat Tuhan, disitulah kita bisa beristirahat. Sangat mudah untuk kita menyamakan pelarian dan istirahat. Seringkali kita ingin melarikan diri dan tidak memikirkan apapun. Karena beban yang kita pikul membuat kita ingin menyepi. Tetapi selama ini kita diciptakan untuk melakukan lebih banyak hal. Rasul Paulus mengatakan di dalam Kisah Para Rasul 17 ayat 28, sebab di dalam Dia kita hidup, kita bergerak, kita ada seperti yang telah juga dikatakan oleh pujangga-pujanggamu, sebab kita ini dari keturunan Allah juga. Dan Kolose 1 ayat 17 berkata, Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Jadi, betapa layaknya Allah untuk kita jadikan tempat peristirahatan kita. Meskipun kita tahu pentingnya istirahat, seringkali kita merasa sulit untuk berhenti. Kita terjebak di dalam rasa bersalah dan tidak produktif ketika mengambil waktu untuk diri sendiri. Mungkin kita merasa, nanti saya dipikir oleh orang-orang saya malas lagi. Saya tidak mau bekerja lagi. Namun di dalam Matius 11 ayat 28-30 mengatakan, Yesus mengundang kita untuk datang kepadanya yang lelah dan berbeban berat. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Ayat ini adalah panggilan bagi kita semua untuk melepaskan beban yang kita pikul dan merasakan kelegaan yang hanya dapat diberikan oleh Tuhan. Seringkali kita merasa bahwa berhenti dari pekerjaan berarti kita tidak produktif. Namun kita perlu mengingat bahwa
istirahat adalah bagian penting dari produktivitas. Ellen White menegaskan, ada saat-saat ketika kita harus menangguhkan pekerjaan kita. Dan dalam ketenangan mengingatkan diri kita akan kasih dan kebaikan Tuhan. Istirahat yang kita bicarakan ini bukanlah tanda kelemahan, tetapi tanda kebijaksanaan. Dengan memberi diri kita untuk berhenti, kita memberikan kesempatan untuk pemulihan fisik dan mental. Berhenti sejenak juga memiliki dampak besar pada kesehatan mental kita. Ketika kita terus-menerus berada di dalam mode aktif, kita berisiko mengalami kelelahan secara mental. Dan ini akhirnya dapat menyebabkan stres, kecemasan, dan bahkan depresi. Di dalam Mazmur 23 ayat 1 sampai 3, kita diingatkan bahwa Tuhan adalah gembala kita yang memberi kita ketenangan. Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Ketika kita berhenti dan memberi diri kita kesempatan untuk merenung, kita mengizinkan Tuhan untuk memulihkan jiwa kita. Ketika kita belajar untuk berhenti, kita juga belajar untuk menemukan keseimbangan di dalam kehidupan kita. Dalam dunia yang cepat ini, kita seringkali merasa terpaksa untuk terus bergerak dan beraktivitas. Namun Tuhan mengingatkan kita bahwa di dalam keseimbangan terdapat kekuatan. Istirahat yang teratur akan membuat kita lebih siap lagi menghadapi tantangan yang ada di depan kita. Seperti saat kita berolahraga, tubuh kita perlu waktu untuk pulih agar dapat berfungsi dengan baik. Istirahat ini adalah tentang pemulihan. Istirahat berarti kita perlu mengenali saat-saat di mana kita merasa lelah dan membutuhkan waktu untuk beristirahat. Menarik nafas dalam-dalam, menenangkan diri. Mengetahui batas kemampuan kita sangat penting, karena saat kita menyadari atau mengetahui batas kemampuan kita, kita dapat menghadapi tuntutan kehidupan sehari-hari. Dan tubuh kita dapat pulih dengan baik jika kita memastikan mendapatkan istirahat yang cukup. Dan istirahat yang cukup ini berbicara tentang istirahat atau tidur. Jika kita sering merasa lelah, penting untuk mengevaluasi bukan hanya jumlah tidur yang kita dapatkan, tetapi juga kualitas dan kapan kita tidur. Istirahat juga merupakan tentang penyegaran. Kita perlu belajar mengenali kegiatan atau momen keheningan yang benar-benar membawa energi bagi kita. Jika kita terus melakukan hal-hal yang menguras tenaga, kita tidak akan menemukan penyegaran yang kita butuhkan. Selama waktu istirahat, kita harus berusaha untuk memasukkan lebih banyak hal yang mengisi energi ke dalam hidup kita daripada yang menguras energi. Dan lebih jauh lagi, istirahat adalah tentang pembaruan. Ini berarti kita mengalami pembaruan yang mendalam di dalam setiap aspek kehidupan kita. Menghabiskan waktu bersama Tuhan adalah kunci untuk menyegarkan roh kita. Meskipun kita mungkin menikmati aktivitas tertentu yang menyegarkan pikiran kita, namun pada akhirnya hanya Tuhanlah yang dapat memperbaharui jiwa kita. Dan di zaman sekarang kita sering dihadapkan pada banyak hal yang bisa mengganggu istirahat kita dan memicu kecemasan kita. Meskipun beberapa aktivitas mungkin terasa menyenangkan, namun sebenarnya mungkin aktivitas itu tidak memberikan istirahat yang sejati.
Sekarang kalau kita buka Spotify atau kita buka YouTube atau media-media yang lain, banyak orang membagikan macam-macam cara lewat podcast atau artikel-artikel. Orang-orang ini membagikan cara-cara bagaimana kita bisa memutuskan hubungan dengan dunia yang sangat sibuk ini. Dan ada banyak sumber informasi yang memberikan langkah-langkah untuk mengatasi hal-hal yang merampas perhatian kita. Namun penting untuk diingat bahwa gangguan yang diterima oleh satu orang tidak sama untuk setiap orang atau tidak sama dengan orang yang lain. Apa yang mengganggu satu orang mungkin tidak mengganggu orang lain. Dan untuk bisa melepaskan diri dari gangguan-gangguan ini, kita perlu melakukan beberapa hal. Yang pertama, kita harus menyadari apa yang mengalihkan perhatian kita, terutama hal-hal yang membuat kita jauh dari apa. Kita perlu bersedia meletakkan kesibukan kita demi orang-orang terpenting di dalam hidup kita, agar orang-orang ini tidak merasa terabaikan. Kebanyakan dari kita, karena kita terlalu sibuk dengan kesibukan kita melupakan keluarga kita. Kita melupakan orang-orang terdekat kita. Dan kita diingatkan kembali bahwa kita harus meletakkan kesibukan kita demi orang-orang terpenting dalam hidup kita supaya mereka tidak merasa terabaikan. Apapun yang mencuri kedamaian dan istirahat kita, kita perlu menetapkan batasan. Dan dengan cara ini, kita dapat menjaga keseimbangan dan memastikan bahwa kita mendapatkan istirahat yang benar-benar kita butuhkan. Di tengah kesibukan dan tekanan hidup, kita sering kali dihadapkan pada berbagai suara internal yang saling bertentangan. Sudah sibuk dengan kegiatan setiap hari, sudah sibuk dengan aktivitas yang ada, sudah sibuk mengurus ini dan itu, tapi masih ada juga suara-suara lain yang kadang kita dengar di dalam internal kita, di dalam diri kita. Dan kadang suara-suara itu bertentangan satu dengan yang lain. Jadi bayangkan bagaimana kesibukan dan tekanan hidup yang kita rasakan setiap hari. Suara-suara ini dapat membuat kita bingung. Kadang juga suara-suara ini dapat membuat kita ragu dengan keputusan kita. Namun tahukah bahwa di antara suara-suara ini terdapat suara Allah? Dan jika kita mau berfokus mendengar suara Allah, suara-suara yang lain yang membuat kita bingung dan ragu akan hilang. Ada 4 suara yang sering ada di internal diri kita. Ada suara Allah, ada suara setan, sang penggoda, ada suara diri sendiri, dan juga ada suara orang-orang lain. Dan kita tahu kalau berbicara tentang suara Allah selalu mengundang kita untuk menjalin hubungan intim dengannya. Dalam momen ketenangan, kita dapat mendengar firman-Nya yang lembut dan penuh kasih. Suara Allah memberikan kita bimbingan dan ketenangan, membantu kita menemukan arah dalam hidup yang penuh dengan tekanan. Namun, di sisi lain, kalau kita berbicara tentang suara sang penggoda, suara setan, kita juga memiliki penggoda yang berusaha menghancurkan kedamaian kita. Dan suara musuh ini seringkali berbicara tentang keraguan dan rasa tidak cukup. Kamu masih kurang di sini. Kamu harusnya seperti ini. Semua rasa keraguan, semua rasa tidak cukup, semua rasa yang merampas ketenangan. Dan suara ini berusaha membebani kita dengan kecemasan dan rasa bersalah. Dan akhirnya ini menjauhkan kita dari suara Tuhan. Dan inilah kenapa pentingnya untuk kita dapat mengenali suara ini dan tidak membiarkan suara ini untuk mempengaruhi kita. Lalu ada juga suara dari diri kita sendiri. Seringkali suara ini mengarahkan kita untuk bersifat egois. Kita penuh dengan keinginan dan merasa tidak puas. Dan kita mungkin terjebak di dalam keinginan untuk mencapai lebih banyak dan menjadi lebih baik.
Sehingga akhirnya kita mau mendorong untuk melakukan hal-hal yang saya harus dapatkan itu. Saya harus mencapai itu. Sementara itu ada juga suara orang lain. Entah itu suara dari orang tua, suara teman, suara dari rekan kerja, dan akhirnya suara-suara ini malah menambah atau memberikan tekanan tambahan. Dan suara-suara dari orang lain cenderung bersifat harapan dan tuntutan yang dapat menambah beban kita. Apa untuk kita menemukan waktu di mana kita harus bertenang di hadapan Tuhan. Kita sudah pelajari di hari pertama keheningan. Dan saya akan mengulangi poin pentingnya. Di dalam keheningan, kita dapat memberikan atau kita dapat mendengarkan suara Tuhan. Dan akhirnya kita mendapatkan bimbingan Tuhan. Dengan demikian, kita dapat membuat keputusan yang lebih bijaksana dan sejalan dengan kehendak Tuhan. Apa masih mau kita disibukkan, diganggu oleh suara-suara yang tidak baik? Untuk itu sekarang kita belajar tentang bagaimana kita harus berhenti sejenak. Saya mau mengambil contoh yang sangat inspiratif dari kisah Yesus dan para muridnya. Di dalam Markus 6 ayat 30 sampai 32, saya bacakan. Kemudian rasul-rasul itu kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitahukan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Lalu ia berkata kepada mereka, "Marilah ke tempat yang sunyi, supaya kita sendirian dan beristirahatlah seketika. Sebab memang begitu banyaknya orang yang datang dan yang pergi, sehingga makan pun mereka tidak sempat. Maka berangkatlah mereka untuk mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi." Di ayat ini menceritakan setelah para murid kembali dari perjalanan pelayanan mereka, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kamu sendiri ke tempat yang sunyi dan istirahatlah sejenak." Dalam kesibukan pelayanan dan kerumunan orang yang meminta perhatian, Yesus memahami pentingnya istirahat. Dia tahu bahwa untuk melayani dengan efektif, kita perlu waktu untuk merenung dan mengisi ulang tenaga. Lalu ketika mereka pergi ke tempat yang sunyi, meskipun sebenarnya banyak orang yang mengikuti mereka, Yesus tetap memperhatikan kebutuhan spiritual para murid. Kisah ini mengingatkan bahwa di dalam hiruk-pikuk kehidupan kita juga perlu mengalokasikan waktu untuk berhenti, merenung, dan berdoa. Seperti Yesus, kita dapat menemukan kekuatan dan ketenangan di dalam momen-momen keheningan dengan Tuhan. Tapi jangan salah artikan berhenti dengan bermalas-malasan. Karena berhenti maksudnya mengambil waktu sejenak. Berhenti dari segala kesibukan, bukan bermalas-malasan dan tidak berbuat apa-apa. Lalu saya tertarik dengan kisah Nehemia. Bagaimana kisah Nehemia ini juga menjadi patokan atau menjadi suatu contoh bagaimana kita bisa beristirahat sejenak. Kisah Nehemia mengingatkan kita bahwa di dalam keadaan yang hancur, di dalam keadaan yang sangat amburadul ya, sangat rumit, sangat dibutuhkan waktu untuk berhenti. Ketika Nehemia mendengar tentang keadaan Yerusalem yang hancur,
ia merasa terpanggil untuk membangun kembali tembok kota Yerusalem. Namun sebelum ia mengambil tindakan, Nehemia terlebih dahulu berdoa dan merenungkan keadaan tersebut. Di dalam Nehemia 1 ayat 4 dituliskan, "Ketika ku dengar berita ini, duduklah aku menangis dan berkabung selama beberapa hari. Aku berpuasa dan berdoa ke hadirat Allah semesta langit." Kita melihat di sini bahwa Nehemia menangis dan berdoa kepada Tuhan selama beberapa hari sebelum ia mulai bertindak. Bahkan Nehemia berpuasa. Ketenangan dan waktu untuk merenung memberi Nehemia penjelasan dan kekuatan untuk menghadapi tantangan yang ada. Nehemia tidak terburu-buru, tetapi ia mempersiapkan dirinya dengan doa dan refleksi. Ketika kita menghadapi tantangan dalam hidup kita juga perlu mencontohi bagaimana Nehemia. Apa yang dilakukan oleh Nehemia. Kita harus memberi diri kita izin untuk berhenti, berdoa, dan mencari petunjuk Tuhan sebelum melangkah lebih jauh. Jadi jangan ada lagi perasaan, oh nanti kalau saya tidak kerja, kalau saya cuma duduk-duduk saja, bagaimana bisa selesai pekerjaan saya? Boleh, ada saatnya untuk kita bekerja, namun ingat ada saatnya juga untuk beristirahat. Karena seperti yang kita pelajari kemarin bahwa tubuh kita adalah kediaman Allah. Semakin kita fokus dengan apa yang ada di dunia ini, kita akan semakin tertutup dengan hal-hal surga. Mari kita terinspirasi untuk mengikuti teladan Yesus dan memberi diri kita izin untuk berhenti dan merenung. Dan di dalam momen-momen ini, kita dapat terhubung lebih dalam dengan Tuhan dan mengisi ulang kekuatan kita untuk melayani dan menjalani hidup kita dengan lebih bermakna lagi. Erwin McManus menuliskan, "If you don't take time away from the world around you, you're going to get pulled down by the world around you." Jika kamu tidak meluangkan waktu untuk menjauh dari dunia di sekitarmu, kamu akan tertarik ke bawah oleh dunia di sekitarmu. Dengan keberanian untuk berhenti, kita tidak hanya menemukan ketenangan, tetapi juga kekuatan baru untuk menghadapi tantangan yang ada di depan kita. Dan mari kita ingat bahwa di dalam ritme Tuhan, kita menemukan kedamaian dan kekuatan yang sesungguhnya. Sebelum saya menutup khotbah ini atau renungan ini, saya ingin mengajak kita semua untuk merenungkan satu pertanyaan. Kapan terakhir kali kita berhenti sejenak dan memberi diri kita waktu untuk mendengarkan suara Tuhan? Di dalam kesibukan yang sibuk ini, marilah kita berkomitmen untuk menemukan ritme Tuhan dan memiliki keberanian untuk berhenti, merenung, dan memperbaharui jiwa kita bersama dengan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih banyak untuk kebaikan-Mu bagi kami. Terima kasih untuk pelajaran hari ini mengingatkan kami kembali bagaimana kita harus mengambil waktu untuk berhenti sejenak di hadapan-Mu. Kami tahu Bapa banyak sekali aktivitas, banyak sekali pekerjaan, banyak sekali hal-hal yang dapat mengambil perhatian kami. Sehingga kami lupa dan akhirnya kami tenggelam dalam kesibukan kami. Tapi terima kasih ya Tuhan, dengan firman-Mu ini mengingatkan kami bahwa ada waktu untuk bekerja dan ada juga waktu untuk beristirahat. Dan biarlah ya Tuhan, di saat kami mengambil waktu untuk beristirahat, kami juga dapat memperbaharui jiwa kami di dalam-Mu. Dan biarlah peristirahatan kami, perhentian kami bukan hanya sekedar berhenti, beristirahat, melainkan kami dapat merasakan kehadiran Engkau dalam hati kami. Dan biarlah ya Tuhan, di saat kami mengambil waktu untuk berhenti sejenak,
kami juga mendapatkan kekuatan yang baru, semangat yang baru, agar apapun yang kami lakukan dalam aktivitas kami sehari-hari menjadi lebih produktif lagi. Terima kasih banyak ya Bapak untuk hari ini, pelajaran Rest over Us yang telah kami pelajari. Sertai kami sepanjang hari ini di dalam setiap aktivitas kami, dan ingatkan kami untuk berhenti sejenak. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, jika kita tidak meluangkan waktu untuk menjauh dari dunia di sekitar kita, kita akan tertarik ke bawah oleh dunia di sekitar kita. Luangkanlah waktu untuk bersama Tuhan. Ajakan kepada kita semua, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, Tuhan akan memberikan kelegaan kepadamu. Kami kembali mengucapkan terima kasih kepada Ibu Bella Dona Wenas Aritonang atas firman Tuhan yang telah dibagikan kepada kita pagi hari ini. Tuhan Yesus selalu memberkati Ibu Bella Dona dan keluarga. Bapak Ibu, rangkaian acara Pekan Doa kita hari ini telah berakhir. Saya mengundang kembali kita untuk hadir pada acara Pekan Doa kita di hari terakhir, hari ke-6 esok hari, di jam dan link yang sama dengan judul Homeward Bound. Akhir kata, saya Natasha Wiseleta Jonea dan seluruh kru studio yang bertugas pamit undur diri. Selamat pagi, selamat melayani, Tuhan memberkati.